Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai eigen dan basis ruang eigen. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari nilai eigen itu sendiri. Jadi, jika adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak 0x pada R pangkat n disebut vektor eigen atau vektor karakteristik. Dari A, jika AX adalah sebuah kelipatan skala dari X, yang jelasnya adalah AX sama dengan lambda X. Kemudian untuk skalar sembarang dari X, untuk skalar sembarang dari lambda, skalar lambda ini disebut sebagai nilai eigen atau nilai karakteristik dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Nah, untuk memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A berukuran n kali n, persamaan AX sama dengan lambda X dapat dituliskan kembali menjadi sebagai berikut ini. Jadi ini adalah persamaan matriksnya. Kemudian, agar lambda dapat menjadi nilai eigen, harus terdapat solusi tak nol dari persamaan ini. Nah, untuk mencari solusi tak nol sendiri dapat menggunakan dengan syarat jika dan hanya jika determinan A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut persamaan karakteristik dari matriks A. Kemudian, bisa juga ditulis sebagai determinan dikali lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0. Nah, untuk diperluas lagi, determinan A dikurangi lambda dikali matriks identitas atau determinan lambda dikali matriks identitas dikurangi A adalah sebuah polinomial P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita mengerjakan contoh untuk mencari nilai eigen. Contohnya saya ambil dari modul aljabar linear. Contoh 7.1.1, diketahui matriks A adalah sebagai berikut ini. Nah, di sini perintahnya untuk menentukan nilai eigen beserta basis ruang eigennya. Yang pertama, kita akan mencari nilai eigen terlebih dahulu ya. Nah, langkah-langkah untuk mencari nilai eigen, kita menggunakan persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu menggunakan persamaan ini, determinan lambda matriks identitas dikurangi A. Nah, langkah yang pertama, kita cari lebih dahulu matriks dari lambda dikali matriks identitas dikali A. Jadi ini adalah sebuah matriks. Ibaratkan ini matriks B. Jadi kita mencari determinan dari matriks B. Nah, kemudian langsung saja ke rumusnya. Kita langsung masukkan lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan ini. Lambdanya kita tulis di sini, terus ini matriks identitas, terus dikurangi matriks A. Langsung dioperasikan. Pertama kita kalikan dulu, lambda dikali 1 ditetap lambda, kemudian lambda dikali 0 ditetap 0. Sehingga nanti menyesuaikan aja, langsung ditulis lambda. Kemudian dikurangi matriks B. Kemudian dua matriks ini dikurangkan dengan pengurangan matriks, sehingga didapat hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya masuk ke langkah yang kedua. Setelah kita ketemu matriks yang kita sebut B tadi ini, kita mencari istilahnya kita mencari determinan dari matriks B ini. Sehingga langsung aja kita tulis seperti ini matriks B-nya. Kemudian di sini adalah kolom 1 dan kolom 2. Seperti mencari determinan pada umumnya ya. Nah, kemudian kita langsung kita pakai cara yang biasa aja. Jadi lambda dikurangi 1 dikali lambda dikurangi 1 dikali lambda. Nah, seperti ini. Terus ditambah dengan hasil perkalian dari ini, ditambah lagi hasil perkalian dari ini. Kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian dari ini, dikurangkan dengan hasil perkalian dari ini, dan dikurangkan hasil perkalian dari ini.
Setelah itu kita tulis sebagai berikut ini. Dan kemudian yang saya merah-merahi ini adalah yang ada nolnya. Jadi jika perkalian dioperasikan dikalikan dengan 0, maka kan hasilnya pasti 0. Otomatis tidak usah ditulis lagi. Jadi langsung aja kita operasikan yang warna hitam-hitam aja. Nah, ini lambda dikurangi 1 dikali lambda dikurangi 1 bisa ditulis lambda dikurangi 1 kuadrat dikali X. Setelah itu dikali lambda ini. Setelah itu dikurangi dengan 2 dikali 1, ini tulis 2 dikali lambda dikurangi 1. Kemudian dioperasikan sehingga nanti akan membentuk hasil seperti ini. Nah, jika sudah membentuk hasil yang seperti ini, kita bisa tahu nilai dari eigen A adalah 1 min 1, 2. Jadi lambda ini sama dengan 1. Jadi ini kan dari lambda kurangi 1 sama dengan 0, sehingga menjadi seperti ini. Begitupun dengan yang ini dan yang ini. Jadi langsung aja hasilnya adalah sebagai berikut nilai eigennya. Nah, ini sudah ketemu ya nilai eigennya. Selanjutnya kita akan mencari basis ruang eigen. Nah, sebelum langsung mencari, saya akan memperkenalkan lebih dahulu apa itu basis ruang eigen. Selanjutnya, untuk mempelajari bagaimana cara mencari vektor eigen, vektor-vektor eigen matriks A terkait dengan suatu nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak 0x yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda dikali X. Dengan kata lain, vektor-vektor eigen yang terkait dengan lambda adalah vektor-vektor di dalam ruang solusi. Lambda dikali matriks identitas dikurangi A dikali X sama dengan 0. Ruang solusi ini disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan lambda. Dari ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen tertentu, dapat dicari minimal sebuah basis ruang eigen yang saling bebas linier. Nah, langsung aja kita masuk. Nah, tadi kan sudah diketahui nilai eigen A adalah 1, min 1, 2. Nah, selanjutnya basis ruang eigen diperoleh dengan memasukkan nilai eigen yang diperoleh ke dalam persamaan ini. Jadi kan kita memakai persamaan yang ini untuk mencari nilai-nilai eigennya. Sehingga untuk yang pertama kita akan mencari nilai dari lambda sama dengan 1 ini. Lambda sama dengan 1 lebih dahulu. Nah, menggunakan matriks yang tadi. Jadi matriks yang kita temui tadi yang ini itu ditaruh di sini. Nah, lambda sama dengan 1 ini, lambdanya itu diganti 1. Jadi ini diganti 1, diganti 1, diganti dengan 1. Sehingga 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi 1, 0. Dan ini tetap 1 ya. Kemudian yang lain itu tetap sama. Nah, kemudian dioperasikan dengan baris elementer. Sehingga matriks harus diubah menjadi matriks dalam baris eselon baris tereduksi. Nah, untuk merubahnya kita perlu mencari satu utama lebih dahulu. Nah, ini kita tukar lebih dahulu ya, karena udah nggak memungkinkan, 0 ini nggak memungkinkan, jadi kita tukar baris 1 dengan baris 3 sehingga menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita tukar, tinggal kita memenuhi syarat yang kedua, yaitu ininya dirubah menjadi 1. Sehingga dioperasikan dengan sebagai berikut hingga nanti ketemu hasilnya seperti ini. Seperti matriks yang ini. Nah, setelah itu kita langsung susun di sini. Jadi, kolom pertama ini disebut sebagai X1, kolom kedua X2 dan kolom ketiga adalah X3. X1 dikali dengan 1. Jadi selama ada di sini angkanya di sini itu dimasukkan dikalikan dengan X yang ada pada ini sehingga nanti membuat sebuah persamaan. Nah, itu nanti X1 sama dengan 0. Karena ini X1 ditambah X2 dikali 0 kan 0, ditambah X3 kali 0 kan 0. Terus yang ini hanya ketemu X3-nya saja, jadi X3-nya sama dengan 0. Kemudian yang ini tidak ada.
Kemudian karena tidak terdapat keterangan dari X2, jadi karena tidak ada X2-nya, nggak ada yang satu ya di sini. Kita misalkan X2 itu adalah S. Sehingga ruang eigennya adalah sebagai berikut. Jadi karena yang lain itu udah 0, ini udah 0, otomatis cuma X2 aja yang S. Sehingga ruang eigennya adalah 0, 1, 0. Jadi S ini nanti sama dengan 1. Seperti itu. Jadi yang S1 ini dia kan sudah sama dengan 0, otomatis sama dengan 0, S3-nya juga sama dengan 0, jadi 0. Terus kita misalkan S2-nya itu yang sama dengan S. Nah, S bernilai 1. Kemudian, yang kedua mencari nilai dari lambda sama dengan min 1. Langsung aja kita masukin seperti yang tadi, sehingga didapat matriks ini. Kemudian dioperasikan lagi, diubah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Sehingga nanti didapatkan dengan hasil sebagai berikut. Ini matriks baris eselon reduksinya. Kemudian kita masukkan rumusnya ke dalam ini. Sehingga X1 dikurangi X3 karena ini minus. Jadi X1 dikurangi X3 sama dengan 0. Kemudian di sini kita ketemu X2 ditambah X3 sama dengan 0. Nah, kita rubah. Jadi ini X3-nya dipindah ke sini, pindah ruas. Jadi X1 sama dengan X3, kemudian X2-nya kita pindah ke sini. X3-nya kita pindah ke ruas yang kanan sehingga menjadi minus. Nah, kemudian kita misalkan salah satu ya. Misal X3-nya itu adalah S. Sehingga nanti X1-nya sama dengan S, ini tinggal diganti S saja. Terus ini juga diganti S. Jadi X2-nya sama dengan min S. Nah, kemudian S3-nya kan tetap S. Sehingga mendapatkan ruang eigen seperti ini. Tinggal masukin aja. Kemudian yang selanjutnya, lambda sama dengan 2. Langsung kita operasikan seperti tadi. Jika sudah selesai, langsung dirubah menjadi matriks eselon baris tereduksi. Sehingga nanti didapatkan hasil sebagai berikut. Ini matriks eselon baris tereduksinya. Kemudian persamaan yang kita dapat adalah X1 ditambah 2X3 sama dengan 0. X2 ditambah min 2X3 sama dengan 0. Ini. Nah, ini tetap 0, 0, 0. Jadi nggak ada. Kemudian kita operasikan. Ini dipindah ruas ke sini sehingga menjadi ini, seperti ini. Kemudian yang ini juga dipindah ruas sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita misalkan lagi X3 adalah S, sehingga X1 dikurangi X1 sama dengan min 2S. Jadi X3 ini kan udah jadi S. X3-nya udah jadi S. Nah, sebagai berikut ini. Sehingga langsung aja kita masukkan ke dalam sini. Sehingga ruang eigennya ketemu seperti ini. Nah, kemudian kita udah menemukan nih, berarti basis ruang eigen yang bebas linier dan bersesuaian dengan nilai eigen 1, min 1, 2 adalah sebagai berikut. Kemudian ada lagi yang pada modul di sini dijelaskan untuk kasus yang khusus jika N memiliki N nilai buah nilai eigen sama dengan lambda, maka akan memiliki nilai eigen lambda pangkat K. Jika banyaknya nilai eigen dari A pangkat K sebanyak N juga, maka baris ruang eigennya tetap sama. Tetapi jika jumlah nilai eigennya kurang dari N, ini sering terjadi jika ada nilai eigen yang saling berlawanan tanda. Maka salah satu nilai eigennya akan memiliki basis ruang nilai eigen yang berbeda.
Nah, pada contoh 712 ini ditemukan dua basis ruang eigen yang berasal dari nilai eigen min 1 dan 1. Jadi pada kasus ini tuh lambda sama dengan satunya itu memiliki basis ruang eigen 2. Nah, ini. Nah, ini tuh jadi karena berasal dari dua nilai eigen yang berbeda, maka basis ruang eigennya mengalami sedikit perubahan, yaitu basis ruang eigen dengan lambda sama dengan min 1, basis ruang eigen ini merupakan vektor proyeksi terhadap vektor yang ini. Jadi merupakan vektor proyeksinya ya. Dalam hal ini basis ruang eigen untuk lambda sama dengan min 1 dibuat saling ortogonal. Cara lain yang bisa digunakan untuk menemukan basis ruang eigen tentunya dengan memasukkan nilai lambda sama dengan min 1 ke dalam persamaan karakteristik seperti cara sebelumnya. Sekian dari materi saya, semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya Rizky Indah Pertiwi akan menjelaskan materi diagonalisasi. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai penentuan matriks diagonal D dan matriks pendiagonal P yang berkaitan dengan basis ruang eigen atau vektor eigen yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Sebuah matriks persegi A dikatakan dapat didiagonalisasi jika terdapat suatu matriks P yang dapat dibalik sedemikian rupa sehingga D sama dengan P inverse dikali A dikali P, di mana P merupakan matriks N kali N yang kolom-kolomnya merupakan vektor-vektor kolom dari basis ruang eigen A. P disebut matriks yang mendiagonalisasi A. Sedangkan D merupakan matriks diagonal yang elemen diagonalnya merupakan semua nilai eigen dari A. Berikut ini adalah prosedur untuk mendiagonalisasi suatu matriks. Yang pertama yaitu menentukan n vektor eigen dari A yang bebas linier, misalkan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn. Yang kedua yaitu membentuk suatu matriks P dengan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Yang ketiga yaitu matriks P inverse dikali A dikali P, kemudian akan menjadi diagonal dengan lambda 1, lambda 2, dan seterusnya hingga lambda n sebagai entry-entry diagonalnya secara berurutan. Dengan lambda I adalah nilai-nilai eigen yang terkait dengan PI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya hingga n. Untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana cara mendiagonalisasi suatu matriks, langsung lanjut ke contoh. Diketahui matriks A dan elemen-elemennya yaitu 1, 0, min 2, 0, 1, 2, dan min 1, 0, 0. Tentukan matriks yang mendiagonalisasi A dan matriks diagonalnya. Untuk menentukan matriks yang mendiagonalisasi A dan matriks diagonalnya, kita harus mengerjakan tahap-tahap untuk menentukan diagonal suatu matriks yang telah saya jelaskan tadi. Tahap pertama yaitu menentukan n vektor eigen dari A yang bebas linier, misalkan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn. Dari pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa nilai eigen dari matriks A adalah 1, min 1, 2. Dan juga telah diketahui 3 buah basis ruang eigen yang bebas linear yang bersesuaian dengan nilai eigen 1, min 1, 2. Untuk nilai eigen sama dengan 1 atau lambda sama dengan 1, basis ruang eigennya adalah 0, 1, 0 atau dimisalkan dengan P1. Untuk nilai eigen sama dengan min 1 atau lambda sama dengan min 1, basis ruang eigennya adalah 1, min 1, 1, dimisalkan dengan P2. Untuk nilai eigen sama dengan 2 atau lambda sama dengan 2, basis ruang eigennya adalah min 2, 2, 1 yang dimisalkan dengan P3. Karena basis ruang eigen atau vektor eigen dari matriks A telah diketahui, maka tahap pertama telah selesai. Lanjut ke tahap kedua yaitu membentuk suatu matriks P dengan P1, P2, dan seterusnya hingga Pn sebagai vektor-vektor kolomnya. Di sini kolom pertama dari matriks P yaitu P1, kolom kedua dari matriks P yaitu P2, dan kolom ketiganya adalah P3. Setelah mengetahui dan menyusun matriks P, kita langsung saja mencari determinan dari matriks P dengan menggunakan cara sarus. Seperti yang kita ketahui, ketika menggunakan cara sarus,
dua kolom pertama dari matriks P digandakan dan diletakkan di sebelah kanan matriks P. Kemudian langsung dikali saja diagonal-diagonal dari matriks P. 0 dikali min 1 dikali 1, ditambah 1 dikali 2 dikali 0, ditambah min 2 dikali 1 dikali 1. Kemudian dikurangi 0 dikali min 1 dikali min 2, kurang 1 dikali 2 dikali 0, kurang 1 dikali 1 kali 1. Sehingga nanti determinannya didapatkan yaitu min 3. Setelah mendapatkan determinan dari matriks P, kita lanjut mencari inverse dari matriks P. Dengan rumus 1 per determinan P dikali adjoint P. Determinan P tadi sudah diketahui yaitu min 3. Dan kemudian cara mencari adjoint dari P yaitu menggunakan kofaktor P ditranspos dengan menggunakan konsep determinan matriks order 2x2. Untuk menentukan baris pertama kolom pertama dari adjoint P, kita dapat menutup baris pertama dan kolom pertama matriks P, sehingga didapatkan matriks berorder 2x2 min 1, 2, 1, 1. Kemudian dicari determinannya, yaitu min 3. Begitu pula dengan menentukan baris pertama kolom kedua dari matriks P. Caranya yaitu dengan menutup kolom 1 baris kedua dari matriks P, sehingga didapatkan 1, min 2, 1, 1. Ditambahkan min di depannya karena aturan kofaktor yaitu plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan plus, minus, plus. Kemudian setelah dihitung, nanti didapatkan adjoint P yaitu min 3, min 3, 0, min 1, 0, min 2, 1, 0, min 1. Kemudian langsung dikalikan dengan 1 per determinan P. Hasilnya adalah 1, 1, 0, 1 per 3, 0, 2 per 3, min 1 per 3, 0, 1 per 3. Ini adalah inverse dari matriks P. Kemudian setelah mendapatkan ketiganya yaitu matriks P inverse, matriks A dan matriks P, kita bisa mencari diagonalisasinya. Rumus diagonalisasi adalah D sama dengan P inverse dikali A dikali P. Langsung kita substitusi ke dalam rumus. Kemudian dikalikan yang pertama yaitu P inverse dikali A. Hasilnya yaitu 1, 1, 0, min 1/3, 0, min 2/3, min 2/3, 0, 2/3. Kemudian hasil kali dari P inverse dikali A dikali lagi dengan matriks P. Sehingga kita mendapatkan diagonalisasinya yaitu 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 2. Dengan elemen diagonalnya yaitu sama dengan nilai eigen dari matriks A yaitu 1, min 1, 2. Demikian penjelasan tentang materi diagonalisasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Saya Bimo Novalanif akan menjelaskan mengenai diagonalisasi ortogonal. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai diagonalisasi ortogonal, akan didefinisikan tentang matriks ortogonal. Matriks bujur sangkar P disebut matriks ortogonal bila berlaku P transpos sama dengan P inverse. Matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal jika terdapat P ortogonal sehingga P inverse kali A kali P sama dengan D adalah matriks diagonal. Berbeda dengan masalah diagonalisasi sebelumnya, maka pada pembahasan kali ini ada sedikit perbedaan tentang matriks yang bisa didiagonalisasi atau tidak, yaitu P inverse kali A kali P sama dengan D. Lalu P kali D kali P inverse sama dengan A. Ada P kali D kali P transpos sama dengan A. Nah, di sini ada sifat P transpos sama dengan P inverse. Nih. Lalu ada P kali D kali P transpos sama dengan A transpos. Nah, kedua ruas ini ditransposkan. Lalu ada P kali D kali P transpos sama dengan A transpos. Nah, dari persamaan yang ditandai 1 dan 2 ini
didapatkan agar A bisa didiagonalisasi secara ortogonal, maka matriks A harus memenuhi sifat A sama dengan A transpose atau disebut juga matriks simetri. Lalu, cara menentukan matriks P pada diagonalisasi ortogonal ini sebenarnya hampir sama dengan penentuan P pada diagonalisasi sebelumnya, yaitu didasarkan pada basis ruang eigen yang telah diperoleh sebelumnya. Misalkan, X1, X2 hingga Xn merupakan basis ruang eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2 hingga lambda n. Kemudian, U1, U2 hingga Un merupakan himpunan ortonormal hasil transformasi dari X1, X2 hingga Xn dengan hasil kali dalam Euclides. Maka matriks yang mendiagonalisasi secara ortogonal adalah P, U1, U2 hingga Un, sedangkan matriks diagonal D sama dengan matriks diagonal D pada bahasan sebelumnya. Kita punya contoh, yaitu diketahui matriks A memiliki isi 101, 000, 101. Maka tentukan matriks yang mendiagonalisasi A secara ortogonal beserta matriks diagonalnya. Pertama kita pakai cara yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu determinan lambda I min A sama dengan 0, atau lambda identitas dikurangi A sama dengan 0. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini itu dari lambda dikali matriks identitas itu 100, 010, 001 lalu dikurangi dengan matriks A sehingga menghasilkan persamaan berikut. Sama dengan lambda min 1 pangkat 2, lambda min lambda sama dengan lambda kurung perawal lambda min 1 pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Sehingga menghasilkan nilai eigen sama dengan 0 dan 2. Untuk lambda sama dengan 0, substitusi nilai lambda sama dengan 0 ke persamaan lambda identitas min A kali X sama dengan 0. Seperti cara yang sudah dibahas sebelumnya ya. Sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Lalu ini berubah menjadi seperti ini dan menghasilkan ruang eigen seperti berikut. Jadi untuk lambda sama dengan 0 terdapat dua basis ruang eigen, yaitu 100 dan 011. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.